Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di video pembelajaran IPA. Nah, di sini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita tentang jaringan hewan. Silahkan disimak ya. Nah, setelah membahas jaringan epitel dan juga jaringan ikat, sekarang kita masuk pada jaringan otot dan juga jaringan saraf. Sekarang kita masuk pada jaringan otot. Nah, jaringan otot ini merupakan jaringan yang disusun oleh sel-sel otot. Kemudian jaringan ini dapat berkontraksi dan berperan dalam pergerakan organ tubuh manusia. Struktur jaringan pada otot yang pertama yaitu ada tendon, kemudian ada epimysium, kemudian ada fasciculus, kemudian ada sarcolemma, kemudian ada myofibril, lalu ada myosin, dan yang terakhir adalah aktin. Nah, myosin dan aktin ini biasa juga disebut dengan myofilamen. Pada myofibril terdapat beberapa unit fungsional yang biasa disebut dengan sarkomer, yaitu pita I, pita A, garis Z, garis M, dan juga zona H. Nah, nantinya pita I akan menghasilkan daerah terang yang ada pada otot. Kemudian pita A akan menghasilkan daerah gelap pada otot, dan zona H adalah daerah terang sempit yang ada di daerah gelap pita A. Nah, berikutnya ada cara kerja pada otot yang mana nantinya pada sebelum kontraksi myosin aktif akan menggerakkan aktin dengan bantuan Ca2+ dan ATP. Kemudian nantinya pada saat kontraksi myosin menarik aktin sehingga pita I memendek, kemudian zona H hilang, dan setelah itu relaksasi myosin melepas aktin sehingga pita I kembali memanjang dan zona H kembali muncul. Sekarang kita masuk pada macam-macam jaringan otot. Nah, jaringan otot sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada jaringan otot polos, kemudian ada jaringan otot lurik, dan ada jaringan otot jantung. Di sini yang pertama ada otot polos. Nah, otot polos sendiri berbentuk gelondong dengan sebuah inti pipih yang terletak pada tengah sarkoplasma, kemudian terdapat pada lambung, usus, dan juga pembuluh darah, serta bekerja tidak sadar, kontraksinya lambat dan tidak cepat lelah. Kemudian yang kedua ada otot lurik. Nah, serabut otot lurik berbentuk silinder. Setiap tepi berinti banyak terletak di tepi sarkoplasma. Kemudian melekat pada rangka atau bisep dan trisep, kemudian lidah, bibir, kelopak mata, dan juga diafragma. Setelah itu bekerja secara sadar, kontraksinya cepat dan kuat tetapi cepat lelah. Untuk yang terakhir yaitu ada otot jantung. Nah, otot jantung sendiri tersusun atas serabut lurik yang bercabang-cabang, memiliki 1-2 inti yang terletak di tengah sarkoplasma. Lalu terdapat khusus pada jantung dan kontraksinya tidak sadar serta bersifat kuat dan berirama. Sekarang kita masuk pada jaringan saraf. Nah, jaringan saraf yang tersusun oleh sel-sel atau neuron yang berfungsi menerima dan memindahkan rangsang dari bagian tubuh yang satu ke bagian lainnya. Kemudian sel pembentuk jaringan saraf memiliki ciri-ciri khusus yaitu mempunyai sitoplasma yang menjulur panjang. Struktur-struktur yang ada pada jaringan saraf meliputi dendrit, nukleus, badan sel, akson, sel Schwann, selubung mielin, nodus Renvier, dan sinapsis. Adapun fungsi-fungsi dari bagian-bagian jaringan saraf yang pertama yaitu dendrit yang berfungsi untuk menerima impuls dan menghantarkannya ke badan sel, kemudian badan sel berfungsi untuk menerima impuls dari dendrit dan meneruskannya ke akson, kemudian nukleus berfungsi untuk mengatur aktivitas neuron, lalu akson berfungsi untuk menerima impuls dari badan sel dan menghantarkannya ke sel saraf lain melalui sinapsis, kemudian nodus Renvier berfungsi untuk mempercepat penghantaran impuls. Kemudian sel Schwann berfungsi untuk menyediakan makanan untuk akson, dan yang terakhir ada selubung mielin yang berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi kepada neuron.
Berdasarkan fungsinya, neuron dibagi menjadi 3. Yang pertama ada neuron sensorik yang mana akan menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Nah, organ reseptor yaitu indera. Kemudian ada neuron motorik yang akan menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Organ efektor yaitu otot dan juga kelenjar. Dan yang terakhir ada neuron asosiasi yang akan menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Berikutnya bentuk-bentuk neuron. Bentuk-bentuk neuron dibagi menjadi 3. Yang pertama ada neuron unipolar, contohnya pada hewan tingkat rendah. Kemudian ada neuron bipolar, contohnya pada retina, epitel olfaktori dan koklea. Dan yang terakhir yaitu ada neuron multipolar, contohnya pada neuron motorik yang keluar dari sumsum tulang belakang. Pada susunan neuron terdapat pula neuroglia, yang mana neuroglia ini merupakan sel-sel yang berfungsi sebagai pendukung kerja sel saraf, sehingga sel saraf dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Jumlah neuroglia mencapai setengah dari jumlah neuron. Adapun fungsi dari neuroglia ini yang pertama, menyediakan nutrisi bagi sel saraf, kedua, membentuk selubung mielin pada sel saraf, ketiga, mempertahankan keseimbangan tubuh, keempat, menyatukan jaringan pada susunan saraf pusat, dan yang terakhir yaitu berperan dalam transmisi sinyal sistem saraf. Nah, demikian materi tentang jaringan pada hewan. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.